secara fisik tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Versi mereka ya. Versi mereka. Tetapi saya menangkapnya secara psikologis. Sebetulnya yang menang justru Palestina. Ada pernyataan mantan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa jikapun kami menghancurkan seluruh Gaza, bahkan seluruh Palestina, kami tetap kalah. Bahwa menghancurkan Gaza itu secara fisik bisa, tetapi menghancurkan pikiran, menghancurkan ideologi Islam, itu mereka tidak bisa. Yang pertama Pak Ubaidillah, ini bangsa Israel kan pernah menjadi budak di Mesir kan di zaman Firaun. Ini karena pernah kuliah filsafat lah ya. Kemudian sekarang jadi bangsa yang begitu kejam. Padahal mereka juga konon kalau benar pernah mengalami Holocaust. Gitu. Sebetulnya ada apa sih dengan bangsa yang satu ini sampai bisa melakukan genosida seperti ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang saya hormati Prof. Makmun dan Ustaz. Saya kira melihat Israel itu kan kita tidak cukup melihatnya dalam perspektif yang tunggal ya Prof. Dan tidak hanya kita bisa melihatnya hanya konteks hari ini sebetulnya. Secara historis sebetulnya kita bisa memahami bahwa karakteristik Israel memang karakteristik yang secara teologis tuh bahkan menantang Tuhan, kira-kira begitu. Karena selalu berhadapan dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan. Ketika kita masih ingat, misalnya kalau ngambil dari secara historis kan, saya kira kita sama-sama paham bahwa di era Nabi Musa, saya kira itu karakternya kan digambarkan di dalam Al-Quran dan seterusnya. Dan itu panjang, dan mereka kalau kita lihat dari episode di Jerman misalnya, ketika mereka kemudian dihabisi oleh Nazi di masa itu, memang karakternya seperti itu terjadi. Apalagi kemudian muncul beberapa ilmuwan yang basisnya Yahudi ya. Itu mereka makin merasa bahwa mereka adalah manusia yang mungkin superpower begitu, superior mereka, dan kemudian membuat mereka merasa bahwa bangsa lain adalah bangsa yang second class di hadapan mereka. Nah, posisi superior itu yang kemudian membuat mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Apalagi kemudian mereka bersekutu dengan Amerika kan, dan Amerika memberikan dukungan yang sangat luar biasa sepanjang sejarah. Dari situ sebetulnya secara fisik ya tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Versi mereka ya. Versi mereka. Tidak yang bisa mereka. Tetapi saya menangkapnya secara psikologis. Sebetulnya yang menang justru Palestina. Yang menang justru Palestina? Palestina. Sekarang ini? Sekarang ini. Dari sisi apa? Ada pernyataan mantan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa jikapun kami menghancurkan seluruh Gaza, bahkan seluruh Palestina, kami tetap kalah. Jadi proses itu kan ada semacam kegelisahan psikologis di kalangan elit Israel bahwa menghancurkan Gaza itu secara fisik bisa, tetapi menghancurkan pikiran, menghancurkan ideologi Islam, itu mereka tidak bisa. Mustahil itu. Sangat mustahil. Itu yang membuat mereka merasa ini Gaza kan kecil, Palestina kan secara penduduk hanya 5,2 juta, kurang lebih 5 jutaan. Nggak sampai, kalau 2,5 jutaan. Ya, di wilayah Gaza ya betul. Kalau diserang dengan kekuatan Israel, ya selesai. Harusnya udah habis kemarin. Kira-kira begitu. Tapi mereka melihat bahwa ini terus bertumbuh, dan angka kelahiran di Palestina itu di antara yang paling tertinggi di dunia. Jadi proses kehadiran manusia baru di Palestina itu membuat mereka juga takut. Nah, kalau secara geopolitik, peta posisi Palestina kan begitu lemah sebenarnya. Saya melihat bahwa mengapa kemudian posisi Palestina terus bertahan, ya tidak lain sebetulnya ada proses habituasi yang luar biasa di dalam masyarakat Gaza. Kedekatan mereka dengan Quran misalnya. Kalau saya baca beberapa analis dan temuan di sana menunjukkan bahwa
kekuatan bangsa Palestina itu karena kedekatannya dengan Al-Quran. Dan itu membentuk proses ideologisasi yang sangat luar biasa di bangsa Palestina. Yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Yang mentalnya sangat lemah sebetulnya. Kalau kita lihat dari cara mereka berperang, kemudian cara mereka merespon beberapa peristiwa, bahkan diserang oleh lebah saja mereka seperti habis gitu mentalnya. Iya. Jadi saya lihat ini Palestina adalah bangsa yang luar biasa secara mental dan menunjukkan kepada dunia bahwa ternyata kekuatan sebuah negara itu tidak hanya dilihat oleh kemampuan teknologi, militer. Seberapa besar sebuah bangsa memiliki karakteristik yang kuat di dalam membela bangsanya dan punya mimpi masa depan bangsa yang sangat luar biasa. Saya kira itu. Itu ya. Kalau kondisi Indonesia, menurut saya sebetulnya Indonesia ini bangsa yang luar biasa juga karena merespon Palestina kan dalam sejarah yang saya pernah ikuti sejak saya mahasiswa, selalu ratusan ribu massa selalu demonstrasi di Indonesia. Iya. Terakhir sebetulnya saat Ustadz orasi saya ada di situ. Jadi beberapa peristiwa terakhir yang di Monas, yang di dan Amerika itu luar biasa. Cuman ketika melihat kampus mahasiswa itu memang sedikit berbeda gitu. Karena waktu aksi besar itu mahasiswa ada di sana juga sebetulnya. Sebagian. Nah, Muhammadiyah menurut saya inisiatifnya luar biasa karena mau menunjukkan kepada publik dengan niat yang sangat tulus untuk membela Palestina. Akhirnya kemudian terdengar juga oleh dunia, saya kira tidak hanya oleh Indonesia, bahwa ada kampus yang solid untuk membela Palestina dan kampus-kampus negeri UI, UNJ melalui lembaga dakwah kampus yang ada juga melakukan konsolidasi yang kemudian menunjukkan pada publik bahwa mahasiswa juga tidak hanya peduli pada soal politik, tapi juga pada soal kemanusiaan, termasuk Palestina. Dan ada fenomena menarik juga kelompok-kelompok civil society yang non basisnya Islam juga mulai merespon isu Palestina ini. Yang saya kira berkorelasi dengan kampus-kampus sekuler di Amerika. Karena ini bukan persoalan agama dalam pandangan teman-teman di Amerika misalnya, tapi lebih dilihat sebagai sebuah persoalan kemanusiaan. Dan persoalan kemanusiaan maka posisinya adalah isu yang sangat universal yang harus setiap orang membelanya. Kira itu. Baik, makasih Pak Ubaidillah Badrun yang sudah menjelaskan cukup meluas ya dari latar belakang bangsa Israel sampai kita di Indonesia pada hari ini.